Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Dani Putri dari kelas M91 dengan NIM 200407500002. Pada kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15 dalam mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia di SD. Langsung saja saya akan menjelaskan 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama yakni keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan berbahasa paling awal yang dimiliki oleh manusia. Adapun tahapan dari keterampilan menyimak yaitu yang pertama mendengar, yang kedua mendengarkan, dan yang ketiga yakni menyimak. Keterampilan mendengar merupakan keterampilan apabila kita mendengarkan suatu suara, akan tetapi kita tidak memperhatikan suara tersebut. Sedangkan keterampilan mendengarkan yakni kita mendengarkan suara dan memperhatikan suara tersebut. Contohnya kita mendengarkan musik. Yang ketiga yakni tahapan menyimak. Nah, tahapan menyimak merupakan apabila kita mendengar suara dan kita memperhatikan suara tersebut dan mencari makna yang terdapat dalam suara tersebut. Yang kedua yakni keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini merupakan keterampilan berbahasa kedua yang dimiliki oleh manusia. Keterampilan ini juga merupakan kemampuan berkomunikasi secara lisan untuk menyampaikan pikiran, gagasan ataupun perasaan orang lain. Adapun tujuan dari berbicara yakni yang pertama untuk menghibur, untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan pesan, untuk menstimulasi dan untuk menggerakkan. Selanjutnya yakni keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan yang ketiga yakni keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, baik secara membaca buku, membaca koran, ataupun membaca majalah. Terdapat 2 keterampilan membaca yakni membaca kreatif. Membaca merupakan yang ketiga yakni keterampilan membaca. Membaca merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, baik secara membaca buku, membaca koran, maupun membaca majalah. Keterampilan membaca terbagi atas 2 yakni membaca teknik dan juga membaca pemahaman. Membaca teknik merupakan membaca pertama yang didapatkan oleh anak-anak, di mana kita mengenalkan lambang huruf, menghubungkan kata menjadi suatu kalimat. Sedangkan membaca pemahaman yakni membaca lanjutan yang dimana siswa dapat mendapatkan makna dari apa yang dia baca. Selanjutnya yakni keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, ataupun perasaan secara tertulis. Keterampilan membaca ini, tahapan dalam keterampilan menulis ini hampir sama dengan keterampilan membaca, di mana dalam keterampilan menulis itu langkah pertama yakni kita menyuruh anak untuk memegang pensil dan membuat goresan-goresan serta menuliskan huruf sehingga menjadi suatu kata ataupun kalimat. Mungkin itu 4 keterampilan berbahasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang apresiasi sastra. Yang pertama ada puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk sastra untuk mengungkapkan perasaan penyair, di mana ada pun unsur-unsur puisi yakni irama, rima, lirik, diksi, gaya bahasa, imajinasi, maupun makna yang tersimpan dalam. Yang kedua yakni prosa. Prosa merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk naratif. Prosa berbeda dengan puisi karena prosa terkait dengan unsur rekaan, hayalan, dan juga tidak bersifat asli. Adapun unsur-unsur prosa yang hampir sama dengan drama yakni yang pertama
amanat, yang kedua alur, yang ketiga tokoh, yang keempat sudut pandang, dan yang kelima ada gaya bahasa. Yang ketiga ada drama. Drama merupakan karya sastra yang dapat dipertontonkan oleh khalayak ramai yang berupa ilustrasi kehidupan, watak ataupun tingkah laku manusia yang disampaikan melalui peran. Adapun jenis-jenis drama yaitu ada drama tradisional dan juga ada surat. Surat merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan keterampilan menulis untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Adapun jenis-jenis surat yakni surat resmi dan juga surat tidak resmi. Selanjutnya yang kelima yakni karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Adapun tujuan dari karya ilmiah yakni dapat menambah pengetahuan kita, dapat membantu kita dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Yakni non-fiksi. Non-fiksi merupakan suatu karya tulis yang berdasarkan pada suatu kenyataan. Adapun jenis-jenis non-fiksi yakni biografi, buku sejarah, esai, artikel, dan juga buku yang kedua, resensi. Resensi adalah suatu ulasan atau evaluasi tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya, baik berupa buku, majalah, dan lain-lain sebagainya. Adapun tujuan dari resensi yakni untuk penilaian atau pandangan yang objektif kepada pembaca tentang kualitas suatu karya yang dibaca. Selanjutnya yang terakhir yakni buku laporan. Buku laporan merupakan suatu karya yang menggambarkan dari hasil penelitian suatu topik atau subjek tertentu. Adapun jenis-jenis buku laporan yakni buku penelitian, buku keuangan, buku proyek, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja rangkuman materi dari saya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15 dari mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Anda Rosdia Salam MPD. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.